Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu. Dan ini adalah persiapan yang kita sampaikan dalam sebuah kisah Pasca Natal ya. Jadi saya mau mengucapkan selamat Natal dulu kepada kakak-kakak semua dan semoga sukacita karena Raja Damai lahir terus bersama-sama dengan kita. Saya mau mengajak kakak-kakak dalam program ini mempersiapkan bahan ajar, baik menangkap pesan firman Tuhan melalui pembahasan Alkitab, juga ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Nah, kita akan membahasnya bersama-sama dengan beberapa kakak-kakak yang sudah berdiri mempersiapkan banyak hal. Mengawalinya, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Tuhan sertailah kami sehingga kami boleh menangkap pesan firman Tuhan dan menyampaikan cerita dengan ide-ide yang menarik kepada adik-adik. Kami siap, tuntunlah kami ya Roh Kudus, dalam Yesus, amin. Kita akan membahas dalam episode ini kisah tentang Tuhan Yesus di Bait Allah, berdasar pada Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 52. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan Yesus berhikmat. Mari kita membahas firman Tuhan dulu bersama dengan kakak pendeta Santi yang akan menolong kita menangkap pesan firman Tuhan. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 52 dengan judul Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Saya akan membacanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tema bahan ajar kita adalah Tuhan Yesus berhikmat. Kita mau belajar, anak-anak akan belajar dari kisah Yesus di Bait Allah. Ada 2 aspek yang perlu kita ketahui kakak-kakak ketika kita membaca Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 52, bahwa ada 2 aspek yang utuh yang ada dalam Yesus Kristus yang tidak bisa kita pisahkan. Selain memang keilahian yang utuh, namun jangan lupa ada kemanusiaan yang utuh juga dalam Yesus. Sehingga memang secara khusus untuk di Injil Lukas, narasi tentang Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah ini dicatat, yang tidak ada pada Injil lainnya. Pasti Injil Lukas punya maksud ya. Yang penting mengapa tentang narasi tentang Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah ini dicatat secara khusus dalam Injil Lukas. Mari kita menyoroti di ayat 52. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita lihat di situ ada kata dewasa. Ini berarti ada kata dewasa, ada
proses makin hari makin dewasa, baik itu kedewasaan usia dan juga kedewasaan fisik. Namun jangan lupa di situ ada kata juga dan pada saat yang sama bertambah hikmatnya. Jadi bertambah hikmatnya, bertambah kebijaksanaannya. Artinya dalam diri Yesus ada proses pertumbuhan, baik itu fisik, lalu kemudian intelektual yang lazim pada manusia umumnya. Ya, jadi ini bukan tanpa maksud dan tujuan. Lagi-lagi ya, Injil Lukas secara khusus memberikan catatan penting apa yang terjadi pada Yesus di usia 12 tahun. Juga pada saat itu Injil Lukas ditulis di mana gnostisisme memang sudah muncul, yang punya pemahaman bahwa tubuh fisik Yesus itu, karena Yesus itu adalah Tuhan, maka tubuhnya itu semu saja ya. Jadi tidak mungkin tubuhnya itu tubuh yang real, konkret. Yang namanya Tuhan, yang namanya ilahi itu tidak mungkin ada dalam tubuh yang ringkih ini, manusia yang bisa saja melakukan kesalahan ya. Jadi Yesus tidak mungkin memiliki tubuh jasmani yang sesungguhnya. Namun ini disanggah oleh penulis Injil Lukas dan secara khusus memberikan catatan ini, Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52, dan secara mantap memberikan kesimpulan di ayat 52, Yesus makin dewasa. Jadi ada proses, ada progres ya, usia makin dewasa secara fisik, lalu kemudian juga bertambah hikmat, baik itu intelektualnya maupun juga kebijaksanaannya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Apa yang terjadi di masa kanak-kanak Yesus ini? Dicatat di sana tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jadi memang hal yang lazim. Perayaan Paskah itu biasanya berlangsung 7 hari lamanya, dan Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem dalam rangka perayaan Paskah. Dan pada saat itu Yesus telah berumur 12 tahun. Ya, jadi pada saat itu Yesus memang ikut bersama dengan orang tuanya Yusuf dan Maria ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, pada usia 13 tahun, seorang anak-anak laki-laki Yahudi itu akan disebut anak Taurat. Sejak itu mereka yang dikategorikan sebagai anak Taurat mulai diwajibkan melakukan tugas-tugas keagamaan sebagaimana yang dilakukan lazimnya anak laki-laki Yahudi. Mereka wajib memelihara segala ketentuan agama Yahudi, dan dalam tahun-tahun sebelumnya Taurat atau hukum-hukum agama itu sudah diajarkan kepada mereka, kepada anak-anak laki-laki, dan mereka sudah biasa untuk dilatih untuk menaati perintah-perintah itu. Dan Yesus tampaknya memang seorang pembelajar yang sangat serius dan menggemari kajian kitab-kitab suci. Nah, Tuhan Yesus pada usia 12 tahun ikut pergi bersama orang tuanya ke Yerusalem. Dan menarik, dalam perjalanan pulang, Yusuf dan Maria menyangka bahwa anak mereka, yaitu Yesus yang pada saat itu umur 12 tahun, ya pastinya sudah menggabungkan diri dong dengan salah satu rombongan mereka, karena kudu pulang ya, mesti pulang. Ternyata mereka menyadari nggak ada di antara rombongan itu. Nah, Yusuf mengira, wah, di mana berarti hilangnya di mana nih, nyelipnya di mana? Sama seperti orang tua ya, kalau lagi pergi begitu ya bersama-sama gitu dengan anak-anak ke satu tempat, akan memastikan betul nih bahwa anaknya tetap bersama dengan mereka untuk kembali pulang. Dan terkejut mereka bahwa ternyata Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Lalu kemudian mereka harus kembali ya ke Yerusalem, terus mencari, dipastikan benar-benar kemana anak mereka. Dan ternyata sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Kita juga bisa saja bertanya, itu boleh dalam tanda petik hilang beberapa hari, makannya apa ya? Makannya di mana ya? Ternyata Yesus ditemukan berada di dalam bait Allah, sehat-sehat saja kondisinya, bukan hanya sehat, namun pada saat itu
Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, ya. Dan itu membuat alim ulama ini tercengang. Ternyata Tuhan Yesus di bait Allah itu duduk sebagai pembelajar, pada saat itu sebagai siswa, bukan sebagai pengajar, tetapi justru dalam proses belajar itu Yesus menunjukkan kecerdasan intelektualitasnya yang sangat melebihi bahkan ya pemikiran anak-anak seusianya, dan memberikan jawaban-jawaban yang membuat tercengang, ya. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus itu bertumbuh sebagai anak yang cerdas, sebagai anak yang berhikmat. Wajar saja ketika orang tuanya lalu kemudian menemukan anak mereka sedang ada dalam bait Allah berhari-hari begitu ya, sudah cemas, ini anak makan apa, bagaimana dia begitu, dan ternyata anak mereka sedang duduk tenang-tenang saja begitu dalam bait Allah, karena memang Yesus ini menyenangi ya melakukan pengkajian kitab suci, pengkajian tentang Taurat, dan dalam proses belajar bersama dengan alim ulama. Dan orang tua mereka menegur ya Yesus, "Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ya, namanya juga orang tua, wajar begitu berhadapan dengan anak mereka yang memang dalam proses pertumbuhan. Dan Yesus menjawabnya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ini jawaban yang disampaikan Yesus kepada orang tuanya, membuat orang tuanya untuk juga sadar penuh begitu ya, bahwa memang Yesus menunjukkan keistimewaan, beda memang dari anak-anak usia lain. Mungkin kalau anak-anak usia lain lagi sedang bermain, seneng gitu ya, tergantung hobinya apa. Tapi karena Yesus ini punya ketertarikan yang penuh begitu ya, yang tajam pada kajian-kajian kitab suci dan hukum-hukum Taurat, betah begitu berada di dalam bait Allah, betah ngobrol, berdiskusi dengan alim ulama yang membuat alim ulama itu tercengang-cengang. Nah, Tuhan Yesus tertarik dengan pengajaran tentang Taurat. Ini membuktikan proses Yesus memang belajar ya, karena memang dibiasakan diajar, dan Yesus mempunyai ketertarikan yang lebih begitu ya pada hukum-hukum Taurat, sehingga ia tidak menyadari bahwa ternyata ia tertinggal di bait Allah begitu ya, tidak menyadari bahwa kudu pulang gitu. Dia betah, senang gitu ya. Nah, kerinduan Yesus untuk belajar itu perlu kita contoh. Jadi pertama, kerinduan Yesus untuk terus belajar ini perlu kita contoh. Perlu anak-anak tetap contoh. Ketekunan Yesus itu perlu dicontoh. Terlebih lagi belajar tentang Taurat. Tuhan Yesus itu punya hasrat belajar yang tinggi. Ya, hasrat belajar yang tinggi, dan karena itu di ayat 52 Injil Lukas menuliskan Yesus makin dewasa. Dan tidak hanya dewasa secara fisik, tapi juga makin bertambah hikmatnya, dan karena itu makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Anak-anak diajak untuk juga mau diproses dalam hidup mereka, bahwa mereka tahu bahwa mereka akan bertambah dewasa umur mereka, tetapi lebih dari itu mereka juga harus mau memperdalam pengetahuannya untuk mau tekun belajar, dan lebih dari itu mereka juga harus belajar firman Tuhan agar hikmat mereka juga makin bertumbuh bertambah, sehingga mereka makin dikasihi Allah dan manusia. Dari sini kita melihat tujuan di setiap kelas untuk batita balita, anak mengetahui kisah Tuhan Yesus pada umur 12 tahun, dan anak mampu menceritakan kisah Tuhan Yesus pada umur 12 tahun di bait Allah. Di kelas kecil dan kelas besar, anak mengetahui bahwa Yesus berhikmat, dan pada saat yang sama anak mau belajar tentang firman Tuhan supaya mereka juga makin bertumbuh hikmatnya, makin bertumbuh intelektualitasnya, dan juga kebijaksanaannya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan di Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 52. Kita akan beranjak ke ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga, kita sedang membahas Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 52. Kisah Tuhan Yesus di Bait Allah. Kita memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan Yesus berhikmat. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan dan kali ini kita akan membahas ide penyampaian cerita di tiap kelas. Yang pertama, kelas Batita Balita. Ada Kak Grace Devina yang akan menolong kita untuk menggali ide apa nih yang menarik untuk kelas ini. Silakan Kak Grace. Halo kakak-kakak, dimanapun kakak-kakak saat ini sedang melayani anak-anak Tuhan. Terima kasih juga buat Kak Hendra dan juga Kak Santi. Di tengah-tengah kesibukan Kak Hendra dan Kak Santi, kita boleh berjumpa lagi untuk sama-sama membahas atau berdiskusi tentang cara penyampaian cerita kepada anak-anak untuk hari Minggu besok. Untuk hari Minggu besok, bahannya diambil dari Suluh Anak yang mana temanya adalah Tuhan Yesus berhikmat. Saya izin untuk share screen. Tuhan Yesus berhikmat dan tujuan yang disampaikan untuk anak-anak Batita adalah anak mampu menceritakan kisah Yesus pada umur 12 tahun di Bait Allah. Nah, kalau saya lebih nyaman ketika tujuan ini kita lebih spesifikkan. Jadi, anak mampu menceritakan kisah Yesus pada umur 12 tahun di Bait Allah dengan cara apa? Misalnya, anak mampu menceritakan kisah Yesus pada umur 12 tahun di Bait Allah ketika anak bisa menjawab apa yang Tuhan Yesus lakukan di Bait Allah. Atau ketika anak bisa mengulang kembali ketika guru sekolah minggu bertanya, Tuhan Yesus di mana ya? Di Bait Allah. Seperti itu. Atau bisa di-linkkan atau dikolaborasikan dengan aktivitasnya. Misal anak mampu menceritakan kisah Yesus pada umur 12 tahun di Bait Allah dengan menempelkan gambar Yesus pada gambar Bait Allah. Itu bisa ya, tapi itu kembali lagi ke kebijakan masing-masing sekolah minggu. Saya lebih nyaman ketika ada indikatornya, ada cara untuk mengukurnya sehingga guru sekolah minggu yang melayani saat itu tidak bertanya-tanya apakah anak saya paham tentang materi yang sudah saya sampaikan hari ini, apakah anak-anak paham tentang firman Tuhan hari ini. Nah, untuk kelas Batita sama Balita, kita bisa membuat indikator yang lebih spesifik, lebih jelas, yang bisa diukur gitu, yang bisa dilihat dengan indrawi kita. Nah, balik ke materinya, Yesus berhikmat. Kata berhikmat sendiri, ini untuk anak-anak di bawah 5 tahun masih sulit untuk dipahami. Mungkin mereka bisa mengulang dengan menyebutkan kata hikmat, tapi mereka belum paham artinya itu apa. Nah, saya mengusulkan untuk anak-anak pra-TK dan TK, kita bisa lebih spesifikkan. Boleh memakai tema ini, boleh ya. Tuhan Yesus berhikmat. Adik-adik tahu apa itu hikmat? Hikmat itu adalah mau belajar. Seandainya seperti itu. Walaupun kata mau belajar itu tidak mewakili definisi dari hikmat. Kita bisa katakan, oh Tuhan Yesus saat itu berhikmat. Tuhan Yesus itu pintar. Pintar dan mau belajar. Yang dilakukan Tuhan Yesus apa ya di Bait Allah? Dengan mendengar dan bertanya. Atau kalau kita kesulitan untuk mendefinisikan hikmat, kita spesifikkan aja. Tuhan Yesus mau belajar. Tuhan Yesus saat itu di Bait Allah, Ibu Maria sedang mencari Tuhan Yesus, tapi rupanya Tuhan Yesus sedang belajar. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan belajar? Tuhan Yesus mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh orang lain dan bertanya kepada orang yang lebih tahu. Sehingga Tuhan Yesus bertambah kepintarannya. Tuhan Yesus bertambah pengetahuannya. Itu bisa kita sampaikan untuk anak-anak kelas balita. Jadi, dan aplikasinya kita bisa aja anak-anak. Ketika nanti ada adik sekolah, nah kita mau meneladani Tuhan Yesus dengan mau belajar. Apa sih yang dilakukan anak yang mau belajar? Anak yang mau belajar bersedia untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain dan juga berani untuk bertanya ketika kita tidak tahu, ketika kita belum tahu, atau ketika kita ingin tahu, kita berani bertanya. Itu bisa kita sampaikan untuk anak-anak pra-TK.
balita batita ya. Atau kita memulai ceritanya dengan bait Allah. Jadi kita bisa tampilkan video tentang bait Allah di YouTube ada ya. Eh, Temple in the Jesus Time gitu nanti akan muncul. Nah, ada video yang 1 menit atau 2 menit itu sudah cukup kita tampilkan. Adik-adik tahu nggak itu tempat apa? Iya, itu namanya bait Allah. Nah, bait Allah pada saat Tuhan Yesus hidup itu bukan hanya tempat beribadah adik-adik. Orang-orang juga belajar di bait Allah. Mereka belajar firman Tuhan. Mereka mendengar tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh para guru. Lalu mereka juga bertanya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Maria dan Yusuf mengajak Tuhan Yesus ke bait Allah. Tuhan Yesus duduk, Tuhan Yesus mendengarkan, Tuhan Yesus bertanya dan juga menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh para guru tentang firman Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus bisa melakukan itu? Kenapa Tuhan Yesus bisa menjawab? Karena Tuhan Yesus mau mendengarkan ketika ada yang mengajarkan tentang firman Tuhan. Itu bisa kita sampaikan untuk anak-anak. Jadi memang bahan ini, apalagi kalau fokusnya di hikmat ya, memang agak berat untuk disampaikan untuk anak balita. Tapi kita bisa mencoba untuk menyederhanakannya dengan belajar, dengan kata belajar, bertanya, lalu kata mendengarkan. Jadi kata kerja aktif yang sering diulang-ulang oleh anak, bahkan kalau anak-anak di sekolah kan sering gurunya listen, gitu ya. Bisa mendengar, bertanya, atau menjawab, gitu. Seperti itu kakak-kakak. Kira-kira kalau ada kakak-kakak yang punya alternatif lain, bisa juga menuliskan di kolom komentar. Terima kasih buat Kak Hendra dan Kak Santi atas kesempatannya. Semoga kita sama-sama bisa melayani anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Grace Devina sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas lainnya, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Tuhan Yesus di bait Allah. Kita mau memperkenalkan Tuhan Yesus berhikmat berdasar pada Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 52. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Immanuela Angela yang akan membantu kita untuk menemukan ide yang menarik apa. Silakan Kak Angel. Shalom kakak-kakak, jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu kelas kecil. Nah, hari ini kita mau bersama-sama melihat gitu ya, persiapan dengan tema belajar dari kisah Yesus di bait Allah. Tuhan Yesus berhikmat. Nah, pertama-tama sebelum kita memulai persiapan, kita mau melihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Yesus berhikmat. Lalu anak mau belajar tentang firman Tuhan. Nah, dari 2 tujuan pembelajaran ini kita bisa memulai dari saran penyampaian pertama. Jadi kakak-kakak bisa mengawali pembelajaran itu dengan sebuah games ringan. Jadi nggak perlu yang berat-berat. Di sini mintalah adik-adik untuk menebak beberapa pertanyaan atau menjawab beberapa pertanyaan. Contohnya siapa nama orang tua Yesus atau di mana Yesus lahir dan nanti persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang serupa gitu. Lalu setelah itu mulailah cerita jelaskan gitu ya mengenai Yesus sempat tertinggal nih dari ayah dan ibunya di bait Allah. Dan di sini jelaskan kenapa Yesus bisa tertinggal di bait Allah, yaitu Yesus sedang bertanya jawab gitu ya dengan para guru dan ahli Taurat pada saat itu. Bagaimana mereka saking serunya gitu ya sampai kedua orang tuanya pun tidak sadar bahwa Yesus ini tertinggal gitu. Lalu di sini mintalah adik-adik itu membayangkan bagaimana ahli Taurat, para guru pada saat itu
takjub gitu ya, kagum melihat bagaimana Yesus ini di usianya yang masih muda gitu ya, masih belasan tahun, tetapi sudah memiliki hikmat. Yesus bisa menjawab beberapa pertanyaan seputar Taurat pada waktu itu. Nah, di sini ingatkan kepada adik-adik bahwa mereka juga bisa berlaku demikian seperti Yesus gitu ya. Ketika adik-adik mau belajar, mau terus memperkuat iman mereka, maka mereka juga bisa memiliki hikmat gitu ya, bisa mengerti tentang firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan cara yang dapat adik-adik lakukan di sini adalah yang pertama, adik-adik bisa rajin untuk membaca Alkitab. Mereka mau tekun, mau terus berusaha untuk membaca minimal sehari satu ayat atau satu perikop gitu ya. Lalu yang kedua, adik-adik bisa berdoa gitu ya, mohon tuntunan pimpinan Roh Kudus supaya di dalam mereka membaca Alkitab, mereka dapat terus tekun, dapat juga mengerti gitu ya apa yang Tuhan ingin mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan mereka juga bisa terus berbuat baik kepada sesama. Nah, di sini juga ada ayat emas yang bisa kakak berikan kepada adik-adik, itu diambil dari Yosua 1 ayat 8a. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, ayat emas ini itu juga bisa digunakan di dalam aktivitas. Kakak-kakak, silakan persiapkan kertas tebal, jadi mungkin bisa lebih tebal dari ukuran kertas karton gitu ya. Nah, sediakan ukurannya itu sama seperti pembatas buku. Jadi yang modelnya itu persegi panjang gitu ya. Atau mungkin mau yang bentuk persegi boleh, nanti silakan untuk disesuaikan gitu ya. Lalu siapkan juga alat tulis seperti spidol, bolpen, pensil warna, atau juga pensil juga boleh. Lalu setelah itu berikan kertas itu kepada adik-adik, lalu mintalah mereka menuliskan ayat emas yang sudah tadi kakak-kakak berikan kepada mereka gitu ya, yang sudah disediakan. Lalu di sini juga ada saran lagu yang bisa kakak-kakak gunakan. Itu yang pertama ada ku daki-daki gunung yang tinggi, lalu adu senangnya naik kereta, lalu tanganku kerja buat Tuhan. Di mana mereka di sini melalui lagu ini harapannya juga bisa semakin melihat begitu ya bagaimana mereka bisa melakukan kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa syukur, penuh sukacita dan belajar juga dari firman yang sudah diceritakan oleh kakak-kakak. Jadi begitu untuk persiapan kita kali ini. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Selamat mempersiapkan pembelajaran kakak-kakak. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Kak Injelati sudah menolong kita untuk memberikan satu inspirasi ide yang bisa kita gunakan untuk penyampaian cerita di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKTV dengan Bina Warga, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus di Bait Allah di Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 52. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan Yesus berhikmat. Kita mau membahas ide penyampaian cerita di kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Kristi. Kak Kristi, silakan. Shalom kakak-kakak semua, kembali lagi dalam persiapan guru sekolah minggu untuk kelas besar bersama aku, Kristi Kirana. Nah kakak-kakak, minggu ini temanya adalah Tuhan Yesus berhikmat, belajar dari kisah Tuhan Yesus ketika berusia 12 tahun dan ada di Bait Allah. Bacaannya diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Nah, kita lihat dulu untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan Yesus berhikmat. Yang kedua, anak mau belajar tentang firman Tuhan. Jadi, yang pertama, secara kognitif, anak punya wawasan dan mengetahui bahwa Tuhan Yesus berhikmat. Dan yang kedua, anak secara afektif didorong untuk mau meneladani Tuhan Yesus yang berhikmat itu dengan belajar tentang firman Tuhan. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita minggu ini. Lalu kakak-kakak untuk aktivitas pembukanya,
aku mengusulkan satu aktivitas, aku beri nama Secret Code. Ini contohnya saja, tentu kakak-kakak bisa berkreasi begitu ya, dengan kode-kodenya. Apa yang dicari? Mungkin kata-kata kunci dari kisah Tuhan Yesus di Bait Allah. Bisa Yesus, Bait Allah, 12 tahun, Taurat, dan lain sebagainya. Jadi, tujuan dari aktivitas pembuka ini memang hanya sebagai pengantar begitu ya, untuk masuk ke dalam ceritanya. Jadi anak-anak diminta untuk memecahkan kode-kode berikut, isinya kata-kata kunci dari cerita yang akan disampaikan. Lalu masuk ke dalam ceritanya kakak-kakak kisah Yesus di Bait Allah, Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Nah, kita bisa ceritakan bahwa Maria dan Yusuf itu hidup di tengah tradisi Yahudi. Apa salah satu tradisi Yahudi yaitu mereka setiap tahun karena rumahnya jauh begitu ya. Kalau rumahnya dekat 3 kali setahun. Nah, karena Maria dan Yusuf nih rumahnya jauh dari Yerusalem, maka mereka cuman 1 kali setiap Paskah Yahudi itu mereka pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Nah, bisa juga karena ini kelas besar dijelaskan saja Paskah Yahudi itu apa? Memperingati pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, perayaan Paskah ini berlangsung selama 7 hari. Lalu eh, pada waktu itu, pada waktu Maria dan Yusuf dan bersama Tuhan Yesus pergi ke Bait Allah di Yerusalem itu, Tuhan Yesus masih berusia 12 tahun. Nah, di dalam tradisi Yahudi juga, anak laki-laki yang sudah berusia 13 tahun akan disebut sebagai anak Taurat. Nah, ada satu ritual namanya bar mitzvah, bisa juga sih diperkenalkan kepada anak-anak begitu ya, untuk pengetahuan dan wawasannya. Nama ritualnya bar mitzvah, itu untuk anak laki-laki. Kalau untuk anak perempuan apa? Anak perempuan itu dalam bahasa Ibrani bat, jadi bat mitzvah gitu ya. Nah, eh, kenapa? Apa fungsi dari ritual ini? Itu menandakan bahwa anak laki-laki itu sudah beranjak dewasa dan punya kewajiban untuk melakukan tugas keagamaan. Nah, tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus baru berusia 12 tahun gitu ya. Jadi Tuhan Yesus sebetulnya belum disebut anak Taurat. Meskipun anak-anak dalam tradisi Yahudi sebelum usia 13 tahun sudah dipersiapkan untuk nanti dia mampu melakukan tugas keagamaan, tetapi eh, dia belum dianggap sebagai anak laki-laki yang dewasa, gitu. Nah, tetapi meskipun Tuhan Yesus pada saat itu baru berusia 12 tahun, eh, Tuhan Yesus senang ternyata adik-adik gitu ya, kita jelasin. Ternyata Tuhan Yesus senang belajar tentang Taurat Tuhan. Nah, ketika di Bait Allah, Tuhan Yesus berdiskusi dengan para guru agama. Nah, kalau barangkali kakak-kakak ada yang secara tidak sadar mengatakan bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar begitu ya di Bait Allah. Tapi kalau kita lihat kembali teksnya, Tuhan Yesus sedang berdiskusi, bahkan Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan. Dan Tuhan Yesus tanya jawab gitu ya dengan para guru agama. Nah, pada saat itulah kita melihat Tuhan Yesus sangat berhikmat. Nah, di saat yang sama, kita juga bisa menjelaskan kepada anak-anak bahwa Tuhan Yesus mengalami pertumbuhan, sama seperti anak-anak. Nah, ini mundur sedikit kalau tadi teks yang kita baca itu mulai dari ayat 41, tetapi bisa dibantu kakak-kakak dari ayat 40 untuk menjelaskan pertumbuhan apa sih yang Tuhan Yesus alami. Yang tadi dikatakan sama seperti anak-anak. Yang pertama, di ayat 40 dikatakan anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Nah, bertambah besar dan menjadi kuat, itu pertumbuhan fisik gitu ya. Seorang anak akan bertumbuh semakin besar dan menjadi kuat. Boleh ditanya juga ke adik-adik, coba sekarang tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, dibandingin sama adik-adik waktu baru lahir. Berapa tinggi badan dan berat badannya? Nah, Tuhan Yesus juga mengalami pertumbuhan fisik. Selain itu, Tuhan Yesus juga mengalami pertumbuhan spiritual. Tuhan Yesus dikatakan penuh dengan hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Nah, di ayat 47, semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya. Jadi Tuhan Yesus juga mengalami pertumbuhan intelektual. Sama seperti adik-adik. Dulu waktu bayi, adik-adik belum tahu cara berjalan. Diajarin, sekarang sudah bisa berlari, berolahraga. Itu salah satu pertumbuhan intelektual.
eh, dulu adik-adik belum tahu caranya menggunakan kompor. Sekarang adik-adik mungkin sudah tahu itu pertumbuhan intelektual. Nah, Yesus mengalami pertumbuhan fisik, intelektual, dan spiritual sama seperti anak-anak. Nah, lalu masuk dalam penerapan kehidupan anak, kita mendorong anak-anak, yuk kita menjadi seperti Tuhan Yesus yang senang belajar Taurat Tuhan. Pada waktu itu, Taurat Tuhan adalah eh, firman Tuhan yang ditaati oleh orang Yahudi. Dan sampai sekarang juga Taurat itu menjadi perjanjian lama gitu ya. Nah, anak-anak perlu belajar firman Tuhan agar semakin berhikmat. Nah, kedua, anak juga tidak hanya nih bertumbuh secara fisik gitu ya. Adik-adik nanti tambah besar, tambah sehat, tambah pintar. Tetapi adik-adik kita juga mau seperti Tuhan Yesus yang bertumbuh secara spiritual, bertambah hikmat, menjalin relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Nah, pada saat ini kakak-kakak bisa dielaborasi gimana caranya kita mengalami pertumbuhan spiritual. Mungkin saat teduh setiap hari, kemudian berdiskusi sama papa mama, bagaimana papa mama menjalin relasi dengan Tuhan, contohnya gitu ya. Nah, ini bisa dielaborasi. Lalu masuk dalam aktivitas penutup, ada dua usulan dari aku kakak-kakak. Yang pertama quiz board game, ini aku ambil dari True Way Kids. Sudah ada desainnya, silakan di screenshot mungkin ya. Nah, nanti kakak-kakak bisa sediakan kartu. Setiap angka yang ada kartunya bisa diisi pertanyaan gitu, dan anak-anak harus menjawab. Soalnya untuk apa Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem? Kemudian pada hari keberapa Maria dan Yusuf menemukan Yesus? Dan apa yang Yesus lakukan di bait Allah? Atau mungkin pertanyaan lain tadi seperti apa artinya bar mitzvah atau bat mitzvah? Atau pada saat umur berapa anak laki-laki di tradisi Yahudi disebut anak Taurat misalnya seperti itu. Bisa diisi dengan kartu-kartu pertanyaan. Nah, yang kedua, ini worksheet gitu, judulnya Aku Bertumbuh Semakin Berhikmat. Nah, ini kita mengajak anak-anak untuk melihat pertumbuhan mereka secara fisik, mental, intelektual, dan spiritual. Ini hanya menulis gitu ya, aktivitas menulis tentang pertumbuhan mereka. Demikian kakak-kakak yang bisa aku sharingkan, kiranya apa yang dibagikan boleh menolong kakak-kakak dan nantinya kakak-kakak juga dapat menolong adik-adik untuk memahami dan bertumbuh bukan hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual. Terima kasih kakak-kakak, Tuhan berkati pelayanannya. Terima kasih Kak Kristi sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Sudah semua deh. Kelas Batita Balita, kelas kecil, kelas besar, penggalian firman Tuhan juga sudah selesai kita bahas. Demikianlah episode kali ini. Silakan kakak-kakak gali dan sesuaikan dengan konteks kakak-kakak masing-masing sehingga pemberitaan firman bisa relevan untuk adik-adik. Demikianlah episode kali ini. Mari kita tutup dalam doa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan berikan kesempatan untuk kami memberitakan firman, memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan. Berkatilah kakak-kakak yang akan melayani, dan biarlah mereka semua diberkati Tuhan. Dalam Yesus, amin. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru, dan semoga kakak-kakak terus bersemangat melayani. Tuhan Yesus berkati.